Suami tega memukulku di depan pelakor dan keluarganya. Kubalas perbuatannya, kubuat dia miskin. Mentari pagi menyinari laut biru yang tenang, memantulkan kilau emas di atas permukaan air. Di tepi pantai, sebuah villa megah berdiri anggun, dikelilingi taman bunga eksotis yang harum semerbak. Disinilah Amara dan Rafael akan memulai hidup baru mereka sebagai pasangan suami istri. Amara berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih berlapis rendah halus. Rambut hitamnya tergerai lembut, dihiasi mahkota bunga lili putih. Mata Amara berbinar antara kegembiraan dan gugup. Ini adalah momen yang ia impikan sejak lama. Meski hatinya tak sepenuhnya tenang karena rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Rafael, di sisi lain, mengenakan setelan jas hitam elegan yang dipadu dasi satin biru tua. Senyum tipis menghiasi wajah tampannya. Namun di balik senyum itu tersembunyi ego besar dan ambisi yang tak terukur. Ia menatap Amara dengan tatapan campuran cinta dan kepemilikan. Di halaman villa, tamu undangan mulai berdatangan. Musik lembut dari biola dan piano mengalun, sementara pelayan berdandan rapi menyiapkan hidangan mewah. Aroma laut yang segar bercampur dengan wangi bunga mawar putih membuat suasana terasa sempurna. Ketika Amara melangkah ke altar, setiap mata tertuju padanya. Rafael menunggu di ujung altar dengan tangan terbuka, senyum tipisnya menandakan kebahagiaan. Saat mereka bersatu di depan mata semua orang, Amara merasakan detak jantungnya berpacu. Ia membayangkan hidup yang harmonis bersama suami tampannya. Sementara Rafael menahan napas, merasa seolah seluruh dunia ada di tangannya. "Iya, aku bersedia," kata Amara dengan suara yang tenang namun mantap, menatap Rafael langsung di matanya. "Iya, aku bersedia," balas Rafael. Suaranya terdengar dalam dan penuh keyakinan. Para tamu bersorak. Tepuk tangan bergema di tepi villa, memecah keheningan laut pagi. Kembang api mini meletus di atas air, memantulkan cahaya yang menari di wajah Amara dan Rafael. Momen ini terasa seperti dunia berhenti sejenak, sempurna dan tak ternoda. Namun, di balik senyum dan tawa, ada benih-benih konflik yang mulai menunggu waktu untuk tumbuh. Rafael, meski tampak mencintai, menyimpan sisi egois dan keinginannya yang tak pernah puas. Amara, meski bahagia, akan segera menyadari bahwa kebahagiaan ini hanyalah permukaan dari badai yang sedang menunggu. Hari itu, mereka resmi menjadi suami istri di depan laut yang tenang, villa mewah, dan semua mata yang menatap kagum. Hari bahagia ini menjadi awal dari sebuah perjalanan penuh cinta, pengkhianatan, dan balas dendam yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa minggu setelah pernikahan mewah di villa tepi laut, Amara mulai merasakan keseharian baru sebagai istri Rafael. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Rumah mewah dengan interior modern, mobil mewah terparkir rapi, dan kehidupan yang dikelilingi fasilitas serta kemewahan. Teman-teman mereka mengagumi pasangan ini, menganggap Amara beruntung mendapatkan suami tampan dan kaya raya. Namun, di balik kemewahan itu, Rafael mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Di pagi yang cerah, Rafael duduk di ruang makan sambil menatap ponselnya, wajahnya serius. Amara tersenyum, membawa sarapan hangat yang ia buat sendiri. "Rafael, sarapan sudah siap," ucap Amara manis, berharap bisa memulai hari dengan harmonis. Rafael menatap sekilas dan menggerakkan kepala. "Letakkan saja di sini. Aku harus mengecek email bisnis," katanya dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada kata terima kasih. Amara menelan kecewa, tapi tetap tenang. Ia menyadari, ini adalah perbedaan kecil yang bisa diatasi dengan sabar. Hari demi hari, pola itu semakin jelas. Rafael sering membuat keputusan sepihak, menuntut Amara mengikuti semua keinginannya, dari memilih dekorasi rumah hingga jadwal sosial. Ia menganggap semua yang Amara lakukan harus sesuai standarnya, tanpa mempertimbangkan perasaan atau keinginannya sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon menikmati cahaya bulan dan laut yang tenang, Amara mencoba berbicara. "Rafael, aku ingin kita berbicara."
Aku merasa, kadang aku tidak dianggap, kata Amara pelan, menatap mata suaminya. Rafael menoleh sekejap, lalu tersenyum tipis sambil menepuk bahu Amara. Kamu terlalu sensitif, Amara. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Percayalah padaku. Amara mengangguk, namun hatinya mulai merasakan kecemasan. Sifat egois Rafael yang terselubung itu membuatnya mulai merasa bahwa kesempurnaan yang ia bayangkan hanyalah ilusi. Rumah mewah, pesta, dan kemewahan hanyalah topeng untuk kekuasaan dan kontrol yang Rafael mulai tunjukkan. Di tengah kesibukan Rafael, Amara mulai memperhatikan lingkungan sosialnya. Sahabat-sahabat mereka terlihat kagum, tapi Amara merasakan kehampaan di dalam rumah. Ia mulai berpikir, apakah ia benar-benar menikah dengan pria yang mencintainya, atau hanya dengan ego dan ambisinya? Sementara itu, Rafael terus menata kehidupannya sesuai keinginannya sendiri, tak peduli perasaan Amara. Setiap keputusan terasa seperti ujian, dan Amara mulai sadar bahwa kebahagiaan rumah tangganya mungkin hanya kesempurnaan semu, cantik di luar, rapuh di dalam. Malam itu, Amara menatap langit berbintang, merasakan campuran cinta dan keraguan. Ia menyadari, perjalanan hidup barunya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Kesempurnaan itu hanyalah permukaan. Di bawahnya, badai mulai terbentuk. Malam itu, gedung pertemuan di pusat kota dipenuhi lampu kristal dan aroma parfum mahal. Rafael hadir di acara bisnis bergengsi, mengenakan jas hitam rapi, sambil memantau peluang investasi baru. Di matanya, ini bukan sekadar acara sosial, ini adalah arena kekuasaan dan status. Amara menolak ikut, memilih diam di rumah untuk beristirahat. Rafael meninggalkan rumah dengan senyum tipis, yakin semua akan berjalan sesuai rencananya. Di antara tamu yang datang, seorang wanita muda tampil anggun dengan gaun merah tua yang menonjolkan pesonanya. Rambut panjangnya tersisir rapi, senyumnya menawan, dan mata coklatnya memancarkan kepercayaan diri. Namanya Lara, seorang wanita yang dikenal pandai berinteraksi dengan orang-orang kaya dan berpengaruh. Saat Rafael melangkah ke arah minuman, pandangannya secara tak sengaja bertemu dengan Lara. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya terhenti sejenak. Halo, saya Rafael, ucapnya dengan percaya diri, menyodorkan tangan. Lara tersenyum hangat, menatap matanya tanpa ragu. Senang bertemu dengan Anda, Rafael. Saya Lara. Saya mendengar banyak tentang bisnis Anda. Percakapan itu mengalir dengan mudah. Lara tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan pandai membaca situasi. Rafael merasa terpesona bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena cara Lara menanggapi setiap kalimatnya dengan perhatian dan antusiasme. Di sudut lain ruangan, Rafael mulai membandingkan kehangatan interaksi ini dengan kesunyian di rumah. Amara selalu manis dan lembut, tapi Lara berbeda. Menggoda dengan caranya sendiri, membuat Rafael merasa hidupnya lebih hidup. Malam itu, sepertinya kita punya banyak kesamaan dalam bisnis, kata Lara sambil mencondongkan tubuh sedikit, membuat Rafael tersenyum lebih lebar dari biasanya. Rafael menyadari sesuatu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada ketertarikan yang sulit ia jelaskan, sesuatu yang membuatnya ingin lebih mengenal Lara. Sementara Lara, dengan senyum misteriusnya, tampak menyadari efeknya pada Rafael. Malam itu berakhir dengan Rafael pulang, tetapi pikirannya masih terus melayang pada Lara. Sebuah perasaan baru muncul, sebuah benih yang akan tumbuh menjadi konflik yang tak ia sadari. Ia mulai merasakan ketegangan antara kesetiaan dan ketertarikan, sebuah godaan yang lambat laun akan mengubah kehidupannya bersama Amara. Di rumah, Amara menunggu dengan tenang, tidak tahu bahwa malam itu Rafael telah membuka pintu kecil bagi badai yang akan menghancurkan kesempurnaan semu rumah tangga mereka. Beberapa hari setelah malam acara bisnis, Amara mulai merasakan ketidakberesan dalam rumah tangganya. Rafael pulang lebih larut dari biasanya, sering menatap ponselnya dengan ekspresi berbeda, dan terkadang tersenyum sendiri saat tak ada yang melihat. Amara, meski tampak tenang, memiliki naluri tajam. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Ponsel Rafael selalu terkunci rapat.
Ada bau parfum asing di jasnya yang tidak pernah ia kenal. Rafael sering menelepon atau membalas pesan secara diam-diam, menjauhkan Amara dari layar ponselnya. Suatu sore, saat Rafael keluar sebentar untuk rapat mendadak, Amara melihat ponsel yang tertinggal di sofa. Hatinya berdebar, namun naluri kuat mengatakan ini saat yang tepat. Dengan jari gemetar, ia membuka ponsel itu. Di antara pesan-pesan bisnis, satu chat menonjol, dari nomor yang tersimpan sebagai Lara. Lara, senang bertemu tadi malam. Kita harus bertemu lagi segera. Rafael, aku juga. Aku menunggu kesempatan itu. Amara menatap layar ponsel itu, jantungnya terasa seperti diremas. Kata-kata itu jelas bukan urusan bisnis. Ada kehangatan dan rasa ketertarikan yang tersirat. Ia menutup ponsel dengan hati berdebar, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa curiga kini berubah menjadi kepastian. Sesuatu sedang terjadi di luar rumah, sesuatu yang tidak ia ketahui. Malam itu, Amara duduk di balkon, menatap bulan yang bersinar lembut di atas laut. Bayangan Rafael dan Lara muncul di pikirannya. Ia merasa dikhianati, tetapi tidak ingin bertindak terburu-buru. Aku harus tenang, tapi aku tidak akan diam, bisiknya pada diri sendiri. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak saat itu, hidup Amara berubah. Setiap langkah Rafael kini menjadi fokus pengamatan. Setiap senyum atau telepon misterius menjadi tanda bahaya. Perselingkuhan itu mungkin baru berupa percikan, tetapi bagi Amara, itu cukup untuk menyadarkannya. Rumah tangga yang ia anggap sempurna hanyalah kesempurnaan semu. Benih kecurigaan ini menanam rasa sakit sekaligus tekad di hati Amara. Ia tahu, jika ia ingin mempertahankan harga dirinya dan menghadapi pengkhianatan ini, ia harus merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Malam itu, Amara tidak hanya menangis dalam diam, ia mulai membangun strategi untuk menghadapi badai yang perlahan datang menghampiri hidupnya. Minggu itu, suasana rumah tampak normal dari luar. Rumah mewah, hiasan elegan, dan aroma kopi segar di dapur. Namun, di balik kesan tenang itu, ada ketegangan yang perlahan merayap. Amara duduk di ruang tamu, menatap Rafael yang sibuk di ruang kerja, jari-jari menari di atas keyboard laptop. Rafael, Amara memanggil dengan lembut, mencoba menarik perhatian suaminya. Rafael menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Apa? Jawabnya singkat. Amara menelan kecewa. Ia mengingat pesan dari Lara, senyum misterius yang ia bayangkan di acara bisnis, dan telepon rahasia yang mulai sering ia dengar. Ia memutuskan untuk memuji suaminya, mencari jawaban atas rasa curiganya. Kamu terlihat sibuk sekali akhir-akhir ini, kata Amara dengan tenang, menaruh tangan di meja. Apakah ada yang perlu kubantu? Rafael menatapnya sebentar, kemudian tersenyum tipis. Tidak perlu, Amara. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaan sebelum rapat penting. Kamu tahu itu, katanya, suaranya terdengar datar. Amara menelan napas. Datarnya suara Rafael, tatapannya yang sedikit dingin, membuat hatinya teriris. Namun ia tidak mau menunjukkan kemarahannya. Ia mencoba mengontrol emosinya, berbicara dengan lembut tapi tegas. Rafael, aku tahu ada yang terjadi. Aku bisa merasakannya, kata Amara, menatap matanya dalam-dalam. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, lebih baik jujur padaku sekarang. Rafael terdiam, wajahnya menunjukkan campuran keheranan dan ketidaknyamanan. Ia menutup laptopnya perlahan, menegakkan punggung. Amara, kamu terlalu mencurigai semuanya, katanya sambil menahan nada kesal. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Amara tersenyum tipis, tetapi matanya tajam seperti pisau. Ia menyadari Rafael mencoba menutupinya, dan itulah bukti kecil yang ia butuhkan. Kalau begitu aku percaya, ujar Amara, menunduk sejenak. Tapi percayalah, Rafael, aku tidak mudah dibohongi. Malam itu, keduanya duduk dalam keheningan yang canggung. Rafael kembali ke pekerjaannya, sementara Amara menatap jendela, memikirkan strategi. Bentrokan kecil ini hanyalah permulaan, sebuah tanda bahwa rumah tangga mereka, yang tampak sempurna, mulai retak. Amara menyadari satu hal. Kesetiaan Rafael kini dipertanyakan,
Dan ia tidak bisa lagi berpura-pura buta terhadap tanda-tanda pengkhianatan. Badai perlahan mulai terbentuk, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, cahaya kristal dari ballroom gedung pertemuan memantul indah di dinding, menciptakan suasana glamor dan mewah. Amara mengenakan gaun biru malam yang elegan, rambut tersanggul rapi, senyum yang dipaksakan agar terlihat tenang. Ia hadir untuk pesta ulang tahun seorang klien penting Rafael, berharap bisa menjaga citra rumah tangga mereka di depan orang-orang sosialita dan bisnis. Rafael, tampan seperti biasa, terlihat berbicara dengan beberapa kolega penting. Senyum karismatik menempel di wajahnya. Namun Amara menangkap tatapan yang berbeda. Sebuah tatapan yang lebih hangat, lebih akrab, dari arah seorang wanita cantik berdiri di sudut ruangan. Lara. Amara menelan napas, hatinya sakit. Semua kecurigaan dan rasa sakit selama ini kini menjadi nyata. Rafael berdiri di samping Lara seolah mereka sudah lama mengenal, tertawa ringan bersama. Sementara Amara hanya bisa berdiri di kejauhan, wajahnya memerah antara malu dan marah. Tidak ingin membuat keributan, Amara mencoba menenangkan diri, melangkah ke Rafael. Rafael, bisakah kita bicara sebentar? Suara Amara terdengar tegas namun lembut. Rafael menoleh, senyumnya tetap dipaksakan, tetapi matanya menunjukkan ketidaksabaran. Tidak sekarang, Amara. Aku sedang sibuk. Jawabnya dingin, lalu menatap Lara seolah untuk menegaskan bahwa ia lebih memilih berada di dekatnya. Amara merasakan darahnya memuncak. Ini bukan masalah bisnis, Rafael. Ini tentang kita. Tentang apa yang kau lakukan. Amara bersuara lebih keras, membuat beberapa tamu menoleh. Rafael menatapnya, wajahnya berubah. Kamu terlalu berlebihan. Jangan membuat adegan di sini. Serunya, suaranya meninggi. Amara tidak mundur. Ia melangkah lebih dekat. Aku tidak akan diam melihatmu mempermalukan aku. Rafael, dalam ledakan amarah yang tiba-tiba, kehilangan kendali. Dengan satu gerakan impulsif, tangannya menghantam wajah Amara. Sekejap, gaun biru malam itu terkena sedikit rambut yang berantakan, dan kerlip lampu ballroom seolah berhenti sejenak. Amara. Beberapa tamu terkejut, termasuk Lara yang menatap dengan mata terbuka lebar. Senyum hangatnya hilang digantikan ekspresi tercengang. Amara menahan rasa sakit, namun matanya menyala dengan kemarahan yang membara. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Rafael dengan tatapan yang lebih dingin daripada malam yang paling gelap. Rafael terpaku sejenak, menyadari apa yang baru saja dilakukannya, namun ego dan amarah masih menguasai dirinya. Amara kemudian melangkah mundur, suaranya dingin dan tajam. Ini tidak akan berakhir di sini, Rafael. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan aku seperti ini, di depan siapapun, kata Amara dengan tegas, suaranya bergema di ballroom. Tamunya terdiam. Lara tampak tersenyum sinis, namun Amara tahu itu hanya senyum kemenangan sementara. Dalam hatinya, benih balas dendam mulai tumbuh. Kekerasan malam itu bukan hanya mematahkan harga diri Amara di depan publik, tapi juga memantik tekadnya untuk membuat Rafael merasakan kehancuran yang setimpal. Malam itu, pesta mewah berubah menjadi skandal yang tak akan mudah dilupakan. Rafael mungkin masih menganggapnya momen impulsif, tapi bagi Amara, ini adalah titik balik. Kebahagiaan semu mereka telah hancur, dan badai balas dendam sedang menunggu untuk dimulai. Pagi setelah pesta, Amara duduk di ruang tamu rumah mewah mereka, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Tubuhnya terasa lelah, bukan karena pesta semalam, tapi karena rasa malu yang menekan hatinya. Rafael pergi untuk rapat bisnis, meninggalkannya sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Setiap kilas balik tentang malam itu menghantam pikirannya. Tepuk tangan tamu yang tercengang, tatapan Lara yang sinis, bisikan gosip yang mulai tersebar di antara orang-orang penting. Amara merasa terhina, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang selama ini menghargai harga diri dan martabatnya. Namun, di tengah rasa sakit itu, muncul sesuatu yang lebih kuat. Tekad. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini berakhir di sini, bisik Amara pada dirinya sendiri. Dia pikir bisa menghancurkan aku di depan semua orang. Aku akan membuatnya menyesal. Aku akan mengambil kembali semua yang dia pikir bisa kuasai. Amara mulai menyusun rencana. Ia tahu Rafael bukan tipe pria yang mudah ditegur. Ia harus berpikir lebih cerdas daripada ego dan kekuasaannya.
Langkah pertama, mengumpulkan informasi dan bukti. Amara mulai memantau setiap gerak Rafael, memeriksa pesan dan jadwalnya, mencatat kebiasaan yang bisa menjadi celah. Langkah kedua, menguatkan diri sendiri. Amara mendaftar kursus manajemen bisnis dan investasi, menghadiri seminar, dan membangun jaringan baru. Ia sadar kekayaan dan status Rafael hanyalah alat untuk mengontrolnya, dan untuk membalas dendam, ia harus lebih kuat daripada sebelumnya. Langkah ketiga, strategi psikologis. Amara mulai berpikir bagaimana cara membuat Rafael merasakan malu dan kehilangan kendali, seperti yang ia rasakan semalam. Namun ia tahu, ia harus sabar. Balas dendam yang terburu-buru hanya akan sia-sia. Di kamar pribadinya, Amara menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya tetap cantik. Matanya berkilau dengan tekad yang membara. Aku akan membuatmu menyesal, Rafael. Tidak hanya karena kau memukulku, tapi karena kau pikir aku lemah. Ia menutup buku catatan yang berisi rencana-rencananya, merasakan campuran antara sakit hati dan kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, ia tidak menangis. Ia menyalakan api balas dendam yang perlahan akan membakar dunia Rafael. Amara sadar satu hal. Harga dirinya mungkin hancur di mata orang lain, tetapi ia masih memegang kendali atas pikirannya sendiri. Dan dari sini, perjalanan untuk membuat Rafael jatuh, merasakan kehancuran, dan menyesal dimulai. Beberapa hari setelah insiden pesta, Amara menyadari bahwa untuk membalas Rafael, ia tidak bisa bertindak sendiri. Ia membutuhkan seseorang yang cerdas, tenang, dan memiliki pengaruh. Seseorang yang bisa melihat celah di dunia orang kaya yang penuh tipu daya. Nama itu muncul dalam pikirannya. Gavin. Gavin adalah sahabat lama dari masa kuliah yang kini menjadi konsultan bisnis sukses. Ia cerdas, berhati-hati, dan memiliki jaringan luas yang bisa membantu Amara mengumpulkan informasi dan merancang strategi. Amara mengirim pesan singkat, mengundang Gavin bertemu di sebuah kafe yang tenang di tepi kota. Ketika Gavin datang, Amara langsung melihat tatapan tajamnya yang penuh rasa ingin tahu. Ia menyiapkan kopi hangat dan duduk di seberang Gavin, menatap mata pria itu dengan serius. Gavin, aku butuh bantuanmu, kata Amara dengan suara rendah tapi tegas. Rafael, suamiku, telah menghancurkan harga diriku di depan orang banyak. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Gavin mengangguk, menunggu Amara melanjutkan. Aku ingin merencanakan sesuatu. Diam-diam. Aku tidak ingin amarahku terlihat. Tapi aku ingin dia merasakan kehancuran yang setimpal. Gavin tersenyum tipis, memahami maksud Amara. Kamu ingin membuatnya jatuh, tapi dengan cara yang cerdas, bukan emosional. Aku bisa membantumu, katanya. Mereka mulai merancang langkah demi langkah. 1. Mengumpulkan bukti, Gavin akan membantu Amara memantau Rafael. Mencatat semua perilaku mencurigakan, interaksi dengan Lara, serta keputusan bisnis yang bisa dimanfaatkan. 2. Membangun posisi sendiri. Amara akan mulai memperkuat diri di dunia bisnis, menghadiri seminar, dan membangun jaringan yang kuat. 3. Strategi psikologis. Gavin mengajarkan Amara bagaimana mengontrol emosi, membuat Rafael merasa aman sementara ia mulai menyiapkan jebakan. 4. Memperluas informasi. Amara akan mulai mencari tahu rahasia-rahasia kecil Rafael dan Lara yang bisa digunakan untuk memperlemah posisi mereka. Ini bukan tentang balas dendam yang sembrono, Gavin menekankan. Ini tentang kontrol. Kamu harus membuatnya merasakan kekalahan tanpa terlihat bahwa itu direncanakan. Amara menatap Gavin, merasakan campuran kelegaan dan tekad. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi sekarang ia memiliki sekutu yang tepat. Baiklah, kata Amara akhirnya. Kita mulai dari sini. Diam-diam, tapi pasti. Rafael tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai semuanya terlambat. Malam itu, Amara pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, sakit hati, tapi juga bersemangat. Ia merasa pertama kali setelah insiden pesta, ia memegang kendali. Dan dari sinilah strategi balas dendam yang cerdik akan dimulai, langkah demi langkah, tanpa ada yang menyadarinya. Sejak malam insiden pesta, Amara mulai memainkan peran baru di rumah. Di depan Rafael, ia terlihat lemah dan tunduk, seperti istri yang terluka namun pasrah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya lembut,
Setiap gerak tubuhnya sopan dan tidak menantang. Namun di balik itu semua, pikirannya bekerja cepat, mengumpulkan setiap potongan informasi yang bisa ia gunakan kelak. Suatu sore, Rafael masuk ke ruang kerja, membawa setumpuk dokumen dan laptop. Amara menyiapkan teh hangat, tersenyum manis, menaruhnya di meja. "Rafael, aku buatkan teh untukmu. Semoga bisa membuatmu rileks," katanya lembut. Rafael menatapnya sekilas, sedikit tersenyum, lalu kembali tenggelam dalam dokumen. Amara duduk di sofa, pura-pura membaca majalah, tapi matanya tetap mengikuti setiap gerak Rafael. Amara mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Rafael sering membalas pesan dari Lara dengan cepat. Terkadang tersenyum sendiri. Jadwal pertemuan bisnisnya semakin padat. Tapi ada beberapa yang jelas hanya untuk bertemu Lara. Nada suara Rafael berubah saat berbicara dengan staf tertentu, lebih cepat dan tertutup. Setiap informasi yang Amara dapatkan ia catat dalam buku rahasia yang ia simpan di lemari pribadi. Ia menulis nama, tanggal, dan konteks, membangun arsip bukti yang lambat tapi pasti. Namun pura-pura lemah bukan berarti mudah. Terkadang Rafael mencoba memancing emosi Amara. "Kamu terlalu sensitif, Amara. Aku hanya sibuk," katanya suatu malam, saat Amara menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Amara hanya tersenyum tipis, menunduk, dan menjawab, "Aku mengerti, Rafael. Aku hanya ingin kita baik-baik saja." Di luar, Amara merasakan ketegangan yang sama sekali tidak terlihat oleh Rafael. Ia tahu, Rafael merasa aman karena mengira Amara pasrah. Dan disinilah kekuatannya. Ia bisa mengumpulkan informasi tanpa dicurigai. Selain itu, Amara juga mulai mengamati lingkungan sosial Rafael. Teman bisnisnya, sahabat Lara, bahkan komentar tersembunyi di media sosial. Setiap potongan kecil ia simpan sebagai strategi. Malam itu, saat Rafael tertidur, Amara duduk di meja belajar, menyalakan lampu kecil, menulis semua temuan hari itu. Ia tersenyum tipis. "Diam-diam, aku akan membuatmu menyesal, Rafael. Kau tidak akan tahu kapan semuanya jatuh," bisiknya pada diri sendiri. Dengan pura-pura lemah, Amara tidak hanya melindungi diri. Ia sedang membangun fondasi untuk balas dendam yang cermat dan tak terduga. Setiap senyum pasrah adalah jebakan. Setiap kata lembut adalah langkah strategis. Rafael mungkin mengira ia menang, tapi Amara sudah memegang kendali diam-diam. Beberapa minggu setelah pura-pura lemah di rumah, Amara memutuskan saatnya mengambil langkah nyata. Ia tidak hanya ingin mengumpulkan informasi, tapi juga membangun kekuatan yang nyata, sesuatu yang Rafael tidak pernah duga. Di sebuah kantor kecil di pusat kota, Amara menatap dokumen bisnis dengan serius. Ia baru saja menemukan peluang. Sebuah toko perhiasan kecil yang hampir bangkrut, tetapi memiliki reputasi lama dan lokasi strategis. Dengan sedikit modal yang ia miliki sendiri, Amara melihat ini sebagai batu loncatan, cara untuk mulai meraih kekuasaan dan pengaruh di dunia bisnis. Amara bertemu pemilik toko, pria tua yang lelah mengelola usaha, dan menawarkan kesepakatan membeli bisnis tersebut dengan syarat ia menjaga nama baik toko. Pemilik itu setuju, senang melihat seseorang yang ambisius dan cerdas mengambil alih. Begitu transaksi selesai, Amara mulai menata toko dengan strategi modern, pemasaran digital, inovasi produk, dan pelayanan istimewa untuk menarik pelanggan. Dalam hitungan minggu, toko kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Amara merasa gairah baru mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang ia bangun sendiri, bukan karena Rafael. Sementara itu, Rafael mulai memperhatikan perubahan dalam diri Amara. Ia masih menganggapnya istri yang lemah. Tetapi setiap kali melihat Amara berbicara dengan klien atau mengatur staf, ada kilatan kemandirian yang sulit ia abaikan. Rafael merasa cemas, namun ia tidak tahu dari mana rasa ancaman itu muncul. Amara, di sisi lain, merasakan kepuasan tersendiri. Setiap langkah kecil yang ia ambil bukan hanya untuk kesuksesan pribadi, tapi juga untuk balas dendam yang lebih besar. Ia mulai menyusun jaringan baru, menghadiri seminar bisnis, dan membangun kontak yang bisa membantu strategi rahasianya. Di malam hari, saat toko sudah sepi dan lampu hangat menyinari etalase, Amara menatap catatan strategi balas dendamnya. Ia tersenyum tipis, penuh keyakinan. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri.
Rafael akan melihat aku berbeda suatu hari nanti. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan lagi lemah. Aku akan mengambil semua yang seharusnya menjadi hakku. Dengan membeli bisnis kecil ini, Amara tidak hanya mendekati kekuatan. Ia mulai menulis bab baru dalam hidupnya. Satu yang tidak lagi tergantung pada Rafael, tetapi justru mengarah pada kontrol penuh atas masa depan dan balas dendamnya. Sejak berhasil membeli toko perhiasan kecil dan mulai mengembangkan bisnisnya, Amara merasa kekuatannya mulai tumbuh. Namun, satu hal tetap jelas di pikirannya. Rafael dan Lara harus merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Di ruang kerjanya yang sederhana namun rapi, Amara menatap papan strategi yang baru ia pasang di dinding. Setiap papan dipenuhi catatan, foto, dan diagram yang menandai kelemahan Rafael dan jaringan sosialnya. Di sudut ruangan, Gavin duduk sambil mencatat langkah-langkah yang akan mereka ambil. Kita harus cerdas, Gavin menekankan, menatap Amara serius. Ini bukan tentang kemarahan semata. Balas dendam harus terencana. Jika kita terburu-buru, Rafael bisa melawan. Amara mengangguk. Aku sudah mengumpulkan semua informasi yang aku bisa. Jadwalnya, kebiasaannya, pesan-pesan dengan Lara, bahkan rahasia bisnis yang dia sembunyikan. Sekarang saatnya menyusun strategi yang membuat mereka lengah. Mereka mulai membagi rencana menjadi beberapa tahap. 1. Menargetkan kredibilitas Rafael. Amara akan mulai mempengaruhi relasi bisnis Rafael. Gavin akan membantu menyebarkan informasi yang membuat Rafael terlihat tidak kompeten tanpa terlihat sebagai tindakan balas dendam langsung. 2. Mengisolasi Lara. Amara ingin menunjukkan sisi gelap Lara di depan orang-orang yang penting. Setiap langkah harus teliti. Bukti manipulasi dan niat jahat Lara akan ditata untuk akhirnya menghancurkan reputasinya. 3. Membangun aliansi. Amara mulai merangkul sahabat, klien, dan kolega bisnis yang bisa menjadi sekutu diam-diam. Aliansi ini akan menjadi alat untuk memanipulasi situasi di luar rumah, tempat Rafael tidak bisa mengontrol. 4. Strategi psikologis. Amara akan memanfaatkan ego Rafael dan ambisi Lara. Setiap langkah kecil akan menimbulkan ketegangan di antara mereka, membuat keduanya merasa aman sementara ia mengendalikan permainan dari belakang layar. Amara menatap foto Rafael dan Lara yang ditempel di papan strategi, matanya bersinar dingin. Mereka tidak akan pernah menyangka aku diam-diam merencanakan semua ini, gumamnya. Mereka pikir aku lemah, tapi aku sudah 3 langkah di depan mereka. Gavin tersenyum tipis. Dengan rencana ini, kita bisa membuat mereka merasakan kehancuran secara perlahan. Tapi tetap hati-hati, kita tidak bisa membiarkan mereka curiga terlalu cepat. Amara mengangguk mantap. Hatinya dipenuhi kombinasi tekad dan kepuasan. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kontrol penuh atas hidupnya sendiri. Setiap detail kecil yang direncanakannya adalah senjata diam-diam, siap digunakan saat waktu yang tepat tiba. Malam itu, Amara tidak hanya menulis strategi. Ia menuliskan awal dari sebuah permainan yang akan mengubah hidup Rafael dan Lara selamanya. Dari sini, balas dendam bukan lagi angan-angan. Itu adalah rencana nyata yang siap dijalankan langkah demi langkah. Sejak menyusun strategi diam-diam, Amara tahu satu hal penting. Tanpa bukti nyata, rencananya hanya akan sia-sia. Ia harus memiliki sesuatu yang tak bisa dibantah. Sesuatu yang akan menghancurkan Rafael dan Lara di depan semua orang. Di ruang kerja pribadinya, Amara membuka laptopnya dan mulai menelusuri email, pesan teks, dan catatan digital Rafael yang pernah ia simpan diam-diam. Ia juga memasang aplikasi keamanan yang bisa merekam percakapan dan aktivitas yang mencurigakan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, agar Rafael tidak mencurigai niatnya. Amara mulai dengan hal-hal kecil. Pesan singkat dari Lara, penuh nada manis dan mesra. Bukti pertemuan rahasia di restoran dan hotel, yang Rafael klaim sebagai urusan bisnis. Transaksi keuangan yang mencurigakan, menunjukkan Rafael memindahkan dana tanpa sepengetahuan Amara. Selain bukti digital, Amara juga mengumpulkan bukti fisik. Ia diam-diam mengambil foto dari dokumen penting di kantor Rafael, menyimpan catatan tentang jadwal pertemuan rahasia, dan menandai lokasi yang sering digunakan Rafael untuk berjumpa Lara. Setiap bukti yang ia dapatkan ia simpan rapi dalam folder rahasia. Amara menyadari satu hal. Semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin kuat posisinya untuk menghancurkan Rafael ketika saatnya tiba. Suatu malam, saat Rafael tertidur,
Amara menatap layar laptopnya. Wajahnya datar namun matanya bersinar dingin. Ini baru permulaan, gumamnya. Kau pikir bisa mengkhianatiku dan lolos begitu saja? Aku akan membuatmu merasakan kehancuran yang pantas kau terima. Amara juga mulai meneliti jaringan sosial Rafael dan Lara, teman, kolega, hingga orang-orang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisinya. Ia menyadari, bukti bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga kelemahan moral dan keserakahan Rafael yang bisa digunakan untuk strategi balas dendamnya. Hari demi hari, Amara semakin mahir mengumpulkan bukti tanpa ketahuan. Setiap pesan yang tersimpan, setiap dokumen yang dicatat, adalah batu loncatan untuk rencana besar yang akan segera dijalankan. Di balik wajahnya yang tenang dan tunduk di depan Rafael, Amara kini menjadi ancaman diam-diam, seseorang yang sedang menyiapkan senjata paling mematikan. Kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa hari setelah mengumpulkan bukti, Amara memutuskan langkah berikutnya. Menghadapi Lara secara langsung, tapi dengan strategi licik. Ia tahu, untuk menjatuhkan Rafael dan Lara, ia harus memahami musuhnya dari dekat. Di sebuah kafe eksklusif, Amara duduk dengan tenang, mengenakan pakaian kasual yang menutupi aura keberanian dan ketajamannya. Beberapa menit kemudian, Lara datang, tersenyum hangat dan memperlihatkan pesona yang selama ini membuat Rafael terpikat. "Hai, Amara. Senang akhirnya bisa bertemu. Rafael sering cerita tentangmu," kata Lara, duduk di seberang meja dengan santai. Amara membalas senyum hangat itu, meski hatinya terbakar dengan kemarahan yang ia tahan rapat. "Senang bertemu juga, Lara. Aku pikir, alangkah baiknya jika kita bisa mengenal satu sama lain, kan?" katanya lembut. Suaranya terdengar manis, tapi setiap kata sengaja dipilih untuk menenangkan lawannya. Selama pertemuan itu, Amara pura-pura tertarik pada Lara, mendengarkan setiap kata, tertawa pada saat yang tepat, dan memberikan kesan bahwa ia tidak mencurigai apapun. Namun di balik senyum itu, Amara mencatat, kebiasaan Lara berbicara tentang Rafael, menunjukkan kecanduan kontrol terhadap pria itu. Cara Lara menanggapi informasi tentang kehidupan Amara, mengungkapkan rasa iri dan ambisi tersembunyi. Pola interaksi Lara dengan staf dan rekan bisnis Rafael, yang bisa dijadikan celah psikologis dan sosial. Amara juga memuji Lara dengan pertanyaan ringan, seolah ingin berteman. "Rafael pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana kamu mengatur semua pertemuannya?" Lara tersenyum tipis, dengan nada penuh percaya diri. "Oh, aku hanya membantu dia di beberapa hal kecil. Aku yakin semua akan berjalan lancar." Setiap jawaban Lara menjadi informasi berharga bagi Amara. Ia mulai menyusun rencana bagaimana memanfaatkan keserakahan dan ambisi Lara untuk menjebaknya kelak. Setelah hampir 1 jam, Amara mengakhiri pertemuan dengan senyum manis. "Senang ngobrol denganmu, Lara. Kita harus sering bertemu," katanya, pura-pura ramah. Lara meninggalkan kafe dengan rasa percaya diri tinggi, sementara Amara tetap duduk sejenak, menatap catatan mentalnya. Ia tahu, berpura-pura berteman adalah langkah penting. Ia bisa mendapatkan semua informasi, sambil menanamkan rasa aman pada musuhnya. "Segalanya berjalan sesuai rencana," bisik Amara pelan. "Rafael dan Lara tidak pernah tahu bahwa aku sedang menyiapkan jebakan mereka. Mereka pikir aku lemah, tapi justru itulah kelemahan terbesar mereka." Dengan pertemuan itu, Amara semakin mantap. Ia bukan hanya diam-diam mengumpulkan bukti, tapi juga mengendalikan permainan psikologis. Setiap langkah yang ia ambil sekarang semakin mendekatkan Rafael dan Lara ke jurang kehancuran yang telah ia rancang. Setelah pertemuan kafe dengan Lara, Amara menyadari satu hal. Untuk menghancurkan mereka, ia harus bermain dengan psikologi mereka sendiri. Rafael terlalu percaya diri, Lara terlalu sombong, dan itu menjadi celah yang akan Amara manfaatkan. Amara mulai merencanakan manipulasi kecil yang terlihat tidak sengaja, namun dirancang untuk menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Langkah pertama, Amara mengirim pesan singkat palsu kepada Lara. "Rafael tampaknya sedang membicarakanmu terlalu sering dengan orang lain. Aku tidak ingin ikut campur, tapi kau mungkin ingin hati-hati." Pesan itu sengaja ambigu. Lara langsung merasa cemas dan mulai menafsirkan setiap tindakan Rafael secara berlebihan. Sementara itu, Amara secara halus menanyakan hal-hal sepele kepada Rafael. "Rafael, kau kelihatan agak cemas tadi. Ada yang mengganggumu?"
Rafael, yang tidak menyadari permainan Amara, menjawab, "Tidak ada, Amara. Aku hanya lelah." Amara tersenyum tipis, menyembunyikan niatnya. Namun di balik itu, ia tahu Rafael mulai merasakan ketegangan kecil yang disebabkan oleh Lara yang mulai cemburu dan waspada karena pesan ambigu yang ia terima. Hari demi hari, Amara menabur benih manipulasi ini. Memberi Rafael komentar samar tentang Lara, membuatnya mulai menilai loyalitas wanita itu. Memberi Lara informasi palsu tentang Rafael yang seolah menunjukkan ketidakjujurannya, membuat Lara mulai gelisah. Mengatur pertemuan, kebetulan, yang memperlihatkan Rafael sedikit tergesa-gesa atau tertutup, agar Lara semakin curiga. Setiap langkah Amara dilakukan dengan presisi. Ia tidak terlihat sebagai pengganggu, hanya seorang istri yang tampak peduli dan penuh kasih sayang. Namun efeknya mulai muncul. Ketegangan antara Rafael dan Lara meningkat, ketidakpercayaan mulai menebal, dan mereka secara tidak sadar mulai mengikuti permainan Amara. Di malam hari, Amara menatap papan strategi di ruang kerjanya, senyum dingin menghiasi wajahnya. Mereka mulai saling curiga, tepat seperti yang aku inginkan, bisiknya. Semua berjalan perlahan, tapi pasti. Semakin mereka lengah, semakin dekat mereka ke jebakan yang aku siapkan. Dengan manipulasi pintar ini, Amara tidak hanya mengendalikan situasi. Ia memutar balik dunia Rafael dan Lara, membuat mereka bertarung satu sama lain tanpa sadar bahwa musuh sebenarnya adalah dirinya. Beberapa minggu setelah manipulasi psikologis Amara berjalan, efeknya mulai terasa. Rafael yang selama ini percaya diri, kini mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Setiap keputusan bisnisnya terasa goyah, dan rasa percaya diri yang dulu menempel kuat mulai memudar. Amara, di sisi lain, tetap terlihat tenang di depan Rafael. Ia terus berpura-pura lemah, sambil secara diam-diam menjalankan strategi yang ia rancang bersama Gavin. Langkah pertama Amara dalam pukulan balik ini adalah menyerang reputasi bisnis Rafael dengan cara halus namun efektif. Ia mulai mempengaruhi beberapa klien penting Rafael melalui jaringan yang ia bangun. Mereka mulai mempertanyakan keputusan Rafael, seolah ada ketidakprofesionalan yang selama ini tersembunyi. Ia memanfaatkan kesalahan kecil Rafael di beberapa pertemuan bisnis untuk menyebarkan rumor samar tentang ketidakmampuannya, tanpa terlihat bahwa Amara terlibat. Di saat yang sama, Amara memperkuat posisinya sendiri dengan toko perhiasan yang kini mulai dikenal sebagai bisnis terpercaya, memberikan kontras yang jelas antara keberhasilan Amara dan keterguncangan Rafael. Suatu hari, Rafael menerima kabar bahwa salah satu klien besar membatalkan kontrak dengan perusahaannya. Ia terpana, tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Amara duduk di ruang tamu, pura-pura cemas. "Rafael, apakah kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Rafael menatapnya, wajahnya menegang. Aku tidak mengerti. Semua kontrak yang biasanya aman, tiba-tiba terguncang. Ada yang salah." Amara tersenyum tipis, menyembunyikan kepuasan yang membara. "Mungkin ini hanya masalah kecil. Aku yakin kau bisa mengatasinya. Aku percaya padamu," kata Amara dengan nada manis, seolah memberi dukungan. Di balik itu, Rafael mulai merasa ada tekanan yang tidak bisa ia kendalikan. Kepercayaan dirinya terguncang. Lara mulai terlihat cemas karena Rafael tidak lagi sepenuhnya fokus padanya. Amara telah berhasil menanamkan keraguan dan ketidakstabilan dalam dunia Rafael. Malam itu, Amara menatap catatan strategi di mejanya. Ia tahu ini baru pukulan balik pertama, namun efeknya luar biasa. Rafael mulai merasakan apa yang selama ini ia lakukan pada Amara. Kehilangan kendali, ketidakpastian, dan malu yang tersembunyi. "Ini baru awal, Rafael," gumam Amara pelan. "Kau pikir kau mengendalikan semuanya, tapi aku baru saja menyalakan api pertama. Api yang akan menghanguskanmu perlahan, tanpa bisa kau cegah." Dengan pukulan balik pertama ini, Amara menunjukkan satu hal. Ia bukan lagi korban. Ia adalah ancaman nyata yang akan menghancurkan dunia Rafael langkah demi langkah. Bulan demi bulan berlalu sejak Amara membeli toko perhiasan kecil. Amara kini bukan lagi istri yang tampak lemah. Ia telah membangun kerajaan kecilnya sendiri. Toko yang dulunya hampir bangkrut kini berkembang pesat, menarik perhatian media lokal dan kalangan sosialita. Dengan kerja keras, inovasi, dan strategi pemasaran yang cermat, Amara berhasil meningkatkan keuntungan dan reputasi bisnisnya. Ia juga mulai membuka cabang baru,
menjadikan dirinya pengusaha muda yang dihormati. Di masyarakat, Amara mulai bersinar. Ia diundang ke acara-acara sosial penting, menjadi pembicara di seminar bisnis, dan muncul di media dengan citra profesional dan elegan. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai istri Rafael, tapi sebagai wanita sukses yang mandiri dan berpengaruh. Rafael mulai merasakan ketegangan lain. Ia masih memiliki kekayaan dan status, tetapi Amara kini menjadi ancaman nyata. Bukan hanya di rumah, tetapi juga di dunia bisnis. Setiap kali Amara menghadiri pertemuan atau membuka toko baru, sorotan media dan perhatian masyarakat semakin memperkuat posisinya. Amara menyadari satu hal. Kekayaan dan pengaruhnya bukan hanya alat untuk membalas dendam, tapi juga simbol kemandirian dan kekuatan baru yang Rafael tidak bisa kuasai. Suatu sore, Amara berdiri di balkon toko barunya, menatap keramaian kota di bawahnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ini baru permulaan, gumam Amara. Rafael mungkin merasa aman, tapi aku sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa dihentikan. Aku lebih kuat, lebih kaya, dan lebih cerdas. Dan saat waktunya tiba, semua yang dia banggakan akan hancur di depan matanya. Keberhasilan finansial dan sosial Amara bukan kebetulan. Ia telah merencanakan setiap langkah dengan teliti, menjaga citra lemah di depan Rafael, sambil membangun kekuatan nyata dari belakang. Dengan itu, ia siap mengeksekusi jebakan berikutnya, yang akan membuat Rafael dan Lara menyadari bahwa mereka telah meremehkan musuh yang sesungguhnya. Amara kini bukan lagi istri yang takut atau lemah. Ia adalah wanita yang bersinar, mandiri, dan penuh rencana. Senjata hidup Rafael dan Lara yang tak mereka sadari telah ada di depan mata mereka sepanjang waktu. Seiring bisnis perhiasannya berkembang pesat, Amara menyadari bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari uang dan strategi, tetapi juga dari persepsi orang lain. Ia mulai membangun citra yang membuat semua orang, teman, kolega, bahkan pesaing, harus mengakui kemampuannya. Di setiap acara sosial atau pertemuan bisnis, Amara tampil percaya diri. Gaun yang elegan, senyum yang hangat, dan tutur kata yang penuh wibawa membuat semua orang terkesan. Ia berbicara dengan pengetahuan mendalam tentang industri, memberi saran yang tepat, dan selalu terlihat tenang meski di tengah tekanan. Teman-teman lama yang dulu melihatnya sebagai istri pasrah Rafael kini tercengang. Beberapa kolega baru yang semula meremehkan wanita muda itu mulai kagum pada kecerdasan dan keberanian Amara. Suatu sore, di pertemuan komunitas bisnis, seorang pengusaha senior mendekat. Amara, aku harus bilang, aku sangat terkesan. Kamu benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan, katanya, matanya berbinar. Amara tersenyum tipis, menunduk sopan. Terima kasih. Aku hanya berusaha menjalani yang terbaik, jawabnya dengan nada rendah hati, meski di dalam hatinya ia menyimpan rasa kemenangan. Kekuatan Amara kini bukan hanya di toko atau catatan strategi balas dendamnya, tapi juga di mata masyarakat. Orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan mandiri. Sebuah transformasi yang membuat Rafael mulai gelisah. Di rumah, Rafael mulai memperhatikan perubahan itu. Setiap kali Amara menghadiri pertemuan atau menghadapi klien, ada aura yang sulit ia abaikan. Auranya berbeda dari istri yang dulu ia kendalikan. Lara pun mulai cemas, menyadari bahwa pesona dan pengaruhnya tidak lagi menjadi pusat perhatian Rafael. Amara tahu, mengubah persepsi orang lain adalah bagian dari strategi balas dendamnya. Dengan membuat Rafael dan Lara merasa kehilangan kendali di depan orang lain, Amara menanam benih keraguan dan ketakutan yang perlahan akan memuncak. Di malam hari, Amara menatap cermin ruang kerjanya. Ia tersenyum tipis, matanya bersinar penuh tekad. Rafael dan Lara, kalian pikir kalian masih memegang kendali. Tapi sekarang, semua orang mulai melihatku seperti aku seharusnya. Dan kalian tidak akan bisa mengubahnya, bisiknya. Dengan persepsi yang berubah, Amara tidak hanya menjadi lebih kuat secara nyata, tapi juga menjadi ancaman sosial dan psikologis, senjata lain yang akan menghancurkan Rafael dan Lara tanpa mereka sadari. Suatu sore, Amara menghadiri sebuah pameran bisnis eksklusif di pusat kota. Ia berjalan dengan percaya diri, mengenakan setelan elegan yang menonjolkan wibawa dan aura kesuksesannya. Orang-orang menatapnya kagum, beberapa bahkan menghampirinya untuk berbicara dan bertukar kartu nama. Di tengah keramaian itu, Amara tak sengaja bertemu Rafael yang datang untuk urusan bisnis.
Matanya terbuka lebar saat melihat Amara tampil anggun dan percaya diri. Bukan lagi istri pasrah yang ia kenal. Amara, kau terlihat luar biasa, kata Rafael. Suaranya terdengar campur antara kagum dan cemas. Amara tersenyum tipis, pura-pura rendah hati. Terima kasih, Rafael. Aku hanya melakukan yang terbaik, jawabnya lembut, sambil menatapnya dengan tenang, menimbulkan rasa tidak nyaman yang halus di Rafael. Tak jauh dari mereka, Lara muncul, tidak menyadari bahwa Amara memperhatikannya. Lara melihat interaksi itu dari kejauhan dan mulai merasa curiga. Tatapan Amara yang tenang dan penuh kendali membuat Lara merasa terancam, bahwa pengaruh dan perhatian Rafael mungkin mulai berpindah. Selama pameran, Amara memanfaatkan situasi itu. Ia terlihat membantu Rafael menghadapi beberapa pertanyaan sulit dari klien, membuat Rafael secara tidak sadar tergantung pada saran dan kehadirannya. Lara yang melihat dari jauh mulai menebak-nebak hubungan antara Amara dan Rafael. Rasa curiga dan cemburu mulai tumbuh di dalam dirinya. Amara tetap menjaga citranya sebagai istri yang sopan dan peduli, sehingga Rafael tidak merasa ia sedang dimanipulasi. Setelah acara, Rafael menatap Amara sambil berkata lirih, Aku tidak tahu bagaimana bisa melewati semua ini tanpa kau. Amara tersenyum tipis, menahan kepuasan. Kau selalu bisa mengandalkanku, Rafael, jawabnya lembut. Di luar, Lara menatap mereka dengan mata penuh kecurigaan. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Gumam Lara dalam hati. Rasa curiga itu menjadi bahan bakar bagi Amara. Sekarang ia tahu bahwa kedua targetnya mulai merasakan tekanan psikologis yang ia ciptakan. Malam itu, Amara pulang dengan rasa puas. Ia tidak hanya memperkuat posisinya di mata Rafael, tetapi juga mulai menanam rasa cemburu dan ketidakamanan di Lara. Strategi manipulasi psikologisnya berjalan sempurna. Rafael mulai bergantung padanya, sementara Lara semakin gelisah dan bingung. Semua berjalan sesuai rencana, bisik Amara sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa aku sedang menyiapkan pukulan berikutnya. Dan saat waktunya tiba, mereka tidak akan bisa melawan. Dengan pertemuan tak terduga ini, Amara berhasil menyeimbangkan dua keuntungan sekaligus. Membuat Rafael tergantung padanya dan menanam benih ketakutan serta cemburu di Lara. Setelah berhasil membuat Rafael mulai tergantung padanya dan menanam rasa curiga di Lara, Amara menyadari bahwa langkah berikutnya adalah memanipulasi emosi mereka. Taktik psikologis yang akan membuat mereka lengah dan saling menghancurkan. Amara mulai dengan Rafael. Di rumah, ia bersikap lembut dan perhatian, selalu menanyakan kabar dan masalahnya, menenangkan Rafael ketika stres bisnis menghantamnya. Namun di saat yang sama, Amara memberi komentar samar yang menimbulkan rasa bersalah dan ketidakpastian. Kau terlihat lelah, Rafael. Semoga kau tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang salah, ucap Amara suatu sore. Suaranya halus namun menimbulkan rasa gelisah di Rafael. Rafael menatapnya bingung. Siapa yang salah? Maksudmu? Amara tersenyum tipis, pura-pura mengalihkan perhatian. Tidak ada apa-apa, hanya khawatir saja, katanya, seolah peduli, padahal ia menanam benih kecemasan. Sementara itu, Lara mulai merasakan perubahan suasana. Amara dengan cerdik menempatkan pesan atau komentar kecil yang membuat Lara merasa terancam. Terkadang Amara memuji keterampilan Rafael di depan Lara, membuat Lara iri. Ia menyebutkan prestasinya sendiri di depan Lara, tanpa terlihat sombong, menanam rasa rendah diri dan cemburu di dalam diri Lara. Amara memanfaatkan kesalahan kecil Rafael atau kekacauan yang terjadi, lalu menanggapinya dengan sikap netral namun mengingatkan Lara akan potensi kehilangan Rafael. Amara mencatat setiap reaksi. Rafael mulai gelisah, Lara mulai waspada. Mereka berdua mulai bermain dalam lingkaran ketidakpastian yang sengaja diciptakan Amara. Malamnya, saat duduk di ruang kerja sambil menulis catatan strategi, Amara tersenyum tipis. Mereka pikir mereka memegang kendali, tapi sebenarnya aku yang menggerakkan emosi mereka. Setiap rasa cemas, cemburu, dan ketidakpastian yang mereka rasakan, itu semua karena aku. Taktik psikologis ini bukan sekadar permainan, ia adalah senjata. Dengan memainkan rasa takut, cemburu,
dan rasa bersalah mereka, Amara memastikan bahwa Rafael dan Lara mulai kehilangan keseimbangan, sementara ia tetap tenang dan memegang kendali penuh. Di balik wajahnya yang tenang, Amara tahu satu hal. Emosi mereka kini berada di tangannya, dan saat waktunya tepat, mereka akan jatuh ke jebakan yang telah ia siapkan sejak lama. Seiring keberhasilan bisnisnya, Amara menyadari satu hal penting. Kekuatan tidak hanya datang dari uang dan strategi, tetapi juga dari citra yang memikat mata orang lain. Ia mulai menampilkan diri dengan gaya hidup glamour yang memukau, membuat setiap langkahnya di masyarakat menjadi sorotan. Acara gala malam itu di Hotel Bintang 5 menjadi panggung pertama. Amara melangkah masuk dengan gaun panjang berwarna merah anggur, rambutnya tertata sempurna, dan senyum yang menawan. Lampu sorot kamera media dan tatapan tamu membuat aura Amara semakin bersinar. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti tarian penuh percaya diri. Ia menyalami tokoh-tokoh penting, berbicara dengan wibawa, dan menanggapi pertanyaan dengan elegan. Semua orang tercengang melihat transformasi Amara dari seorang istri yang tampak lemah menjadi wanita yang memikat dan berpengaruh. Rafael, yang hadir di acara yang sama, merasakan getaran gelisah di dadanya. Ia menatap Amara dari kejauhan, kagum sekaligus cemas. Dia mulai merasa bahwa kontrol yang selama ini ia pegang mulai tergeser. Lara pun tidak kalah terguncang. Ia melihat Amara mendapat perhatian publik dan media, foto, wawancara, dan komentar positif tentang kecerdasan dan prestasinya. Rasa cemburu mulai tumbuh lebih kuat di Lara, karena Amara tidak hanya unggul dalam bisnis, tetapi juga menjadi pusat perhatian yang tidak bisa diabaikan. Di minggu-minggu berikutnya, Amara semakin memoles citranya. Menghadiri acara amal, menunjukkan sisi sosial dan elegan. Mengunggah liputan media tentang prestasi bisnisnya, tanpa terlihat sombong. Mengatur penampilan di publik yang membuat semua orang, termasuk Rafael dan Lara, melihatnya sebagai wanita sukses, mandiri, dan mempesona. Setiap langkahnya dirancang untuk memperkuat posisi psikologisnya. Rafael semakin tergantung padanya, merasa kagum dan sekaligus takut kehilangan kendali. Lara semakin tertekan, merasa kalah dalam permainan yang tak terlihat ini. Di malam hari, Amara berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Ia tersenyum tipis, penuh kepuasan. Semua orang mulai melihatku apa adanya, kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Rafael dan Lara, kalian tidak akan bisa mengabaikanku lagi, bisiknya. Gaya hidup glamour ini bukan hanya soal penampilan, itu adalah strategi balas dendam psikologis, alat untuk menanam rasa rendah diri dan cemburu di Rafael dan Lara, sambil memperkuat posisi Amara di mata publik dan media. Dengan setiap sorotan kamera dan tatapan kagum publik, Amara semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Menghancurkan dunia Rafael dan Lara, perlahan tapi pasti, tanpa terlihat sebagai ancaman. Setelah berhasil memikat publik dengan gaya hidupnya yang glamour, Amara melangkah ke tahap berikutnya. Menjatuhkan reputasi Rafael di depan orang-orang yang selama ini menghormatinya. Amara tahu bahwa Rafael sangat menjaga citra sosialnya. Ia pun merancang strategi yang halus, tapi mematikan. Menggunakan informasi yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan, Amara mulai menebar fakta-fakta yang membuat Rafael terlihat tidak profesional dan egois, tanpa terlihat ia sebagai pihak yang melakukannya. Di sebuah acara sosial eksklusif, Amara sengaja berbicara tentang proyek-proyek bisnis Rafael dengan nada netral. Namun beberapa komentar tersirat membuat orang-orang yang hadir meragukan kemampuan Rafael. Rafael selalu sibuk, tapi beberapa keputusan terakhirnya mungkin agak terburu-buru, ucap Amara di hadapan beberapa tokoh bisnis, sambil tersenyum sopan. Beberapa orang menatap Rafael dengan pandangan mempertanyakan. Rafael, yang tidak menyadari jebakan ini, hanya tersenyum canggung, merasa malu tapi tak tahu harus berkata apa. Selain itu, Amara menggunakan jaringan media sosialnya untuk memperkuat efeknya. Mengunggah prestasi bisnisnya sendiri dengan cara elegan, membuat perbandingan tidak langsung dengan pencapaian Rafael. Memberikan komentar bijak dalam forum bisnis yang menimbulkan persepsi bahwa Rafael kurang kompeten dibandingkan pengusaha muda lainnya. Memanfaatkan teman-teman sosial untuk secara halus mengkritik keputusan Rafael, tanpa menunjukkan keterlibatan Amara. Rafael mulai merasakan tekanan nyata. Reputasinya yang dulu solid kini goyah.
Ia mendapat pesan dari klien yang meragukan kemampuannya. Beberapa rekan bisnis mulai menjauh, dan sorotan publik kini lebih condong pada Amara. Di sisi lain, Amara tetap terlihat ramah dan penuh dukungan di depan Rafael. "Kau selalu bisa mengandalkanku, Rafael," katanya lembut, sambil menahan senyum kepuasan di balik wajah yang manis. Malam itu, saat sendirian di ruang kerjanya, Amara menatap catatan strategi balas dendamnya dan tersenyum dingin. Rafael mulai jatuh, dan dia tidak menyadari siapa yang menahannya di puncak. "Ini baru awal dari kehancuranmu, dan aku akan memastikan semua orang melihatnya," bisiknya pelan. Dengan memanfaatkan citra sosial dan jaringan, Amara berhasil mengubah persepsi publik terhadap Rafael, menempatkannya di posisi yang canggung, terguncang, dan terhina, langkah pertama dalam menghancurkan kekuasaannya di masyarakat. Setelah sukses mempermalukan Rafael di mata publik dan lingkungan sosial, Amara kini mengalihkan perhatian pada Lara. Ia tahu bahwa untuk menyelesaikan balas dendam sepenuhnya, Lara harus merasakan kehancuran reputasinya di depan semua orang yang pernah mengaguminya. Amara mulai merancang langkah dengan hati-hati. Ia mengumpulkan bukti-bukti lama yang menunjukkan sisi gelap Lara, manipulasi terhadap Rafael, kebohongan di balik senyum manisnya, dan perilaku licik yang selama ini disembunyikannya. Semua bukti itu dicatat rapi dan diperiksa satu persatu, siap dipublikasikan pada saat yang tepat. Suatu malam, Amara mengatur acara kebetulan di sebuah gala sosial. Lara, tanpa sadar, hadir di lokasi yang sama. Amara dengan tenang mendekati kelompok media dan beberapa tokoh sosial, sambil menyoroti pencapaian dan tindakan buruk Lara, tanpa terdengar seperti serangan pribadi. "Kita semua tahu Lara sangat memikat dan berprestasi," kata Amara, tersenyum elegan. "Tapi ada sisi lain yang tidak banyak orang ketahui. Beberapa keputusan yang diambilnya, misalnya di proyek bisnis tertentu, menimbulkan masalah serius bagi klien dan rekan kerja." Dalam hitungan menit, bisikan itu menyebar. Beberapa tamu mulai memperhatikan Lara dengan tatapan berbeda, rasa penasaran bercampur kekaguman yang luntur. Media sosial ikut menyorot komentar itu, membuat reputasi Lara mulai goyah. Amara juga menambahkan sentuhan halus. Ia meminta beberapa tamu untuk berbagi pengalaman pahit mereka dengan Lara, seolah-olah itu percakapan santai, tapi dengan efek besar. Lara mulai gelisah. Senyum yang biasanya menawan kini terlihat tegang. Ia merasakan tatapan orang-orang yang dulu memujanya berubah menjadi curiga dan ragu. Rafael, yang menyaksikan situasi itu dari jauh, mulai merasa tidak nyaman, tidak menyangka Lara juga bisa dirusak oleh Amara. Setelah malam itu, Amara duduk di ruang kerjanya dengan secangkir teh hangat, menatap catatan strategi balas dendamnya. Satu persatu, mereka mulai jatuh. Rafael terhina, Lara tercoreng. Semua karena aku tahu cara memanfaatkan kelemahan mereka. Dengan langkah ini, Amara bukan hanya berhasil menghancurkan reputasi Lara, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan tak tertandingi. Ia membuktikan bahwa permainan psikologis dan strategi sosial bisa lebih mematikan daripada konfrontasi langsung. Beberapa minggu setelah reputasinya terguncang dan Amara mulai menonjol di masyarakat, Rafael mulai merasakan dampak nyata dari tindakannya sendiri. Semua kesombongan dan keegoisan yang dulu ia tunjukkan terhadap Amara kini berbalik menghantuinya. Setiap kali ia menghadiri pertemuan bisnis, pandangan orang-orang berbeda. Klien yang biasanya setia mulai ragu, beberapa rekan bahkan secara halus menjauh. Rafael merasa frustrasi. Jantungnya berdebar setiap kali mengingat bagaimana ia pernah merendahkan dan memukul Amara di depan Lara dan keluarganya. Di rumah, Rafael menyadari satu hal. Amara bukan lagi wanita lemah yang ia kenal. Ia terlihat tenang, anggun, dan penuh wibawa. Ia mengelola bisnisnya sendiri, bersinar di masyarakat, dan menarik perhatian publik. Prestasi yang selama ini Rafael kira hanya miliknya. "Kenapa aku tidak menghargainya saat itu?" gumam Rafael, wajahnya tegang dan penuh penyesalan. "Segala kesalahan yang kulakukan, kini kembali kepadaku. Dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Rafael mencoba mendekati Amara, berharap bisa menebus kesalahan, tapi Amara tetap dingin dan berhati-hati. Ia tidak mudah luluh oleh penyesalan Rafael, karena semua langkah balas dendamnya telah dipersiapkan matang. Di sisi lain, Amara hanya menatap Rafael dengan senyum tipis, penuh kontrol. "Rafael, penyesalanmu
Terlalu terlambat. Bisiknya pelan, matanya bersinar dingin. Semua yang kau hancurkan padaku dulu, kini kembali padamu. Tapi aku sudah berdiri tegak. Aku tidak akan jatuh lagi. Rafael merasa frustrasi dan tidak berdaya. Setiap usaha untuk mengembalikan posisi atau kehormatannya tampak sia-sia. Ia sadar bahwa kekuatan amarah kini melampaui dirinya, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara psikologis dan sosial. Malam itu, Rafael duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah penuh kecewa. Semua yang dulu ia anggap remeh kini menjadi bukti kekalahan dirinya sendiri. Amarah telah menang tanpa harus menumpahkan amarahnya, hanya dengan kecerdasan, strategi, dan kesabaran. Dalam hatinya, Rafael tahu satu hal. Penyesalan tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki kehancuran yang ia sebabkan. Dan ia kini hidup di dunia yang telah dibangun kembali oleh amarah, tanpa dirinya sebagai pusat kontrol. Malam itu, Amarah bertemu dengan Gavin di kantor kecilnya yang tersembunyi di belakang toko perhiasan. Lampu remang-remang hanya menyorot meja kerja yang penuh catatan, dokumen, dan foto-foto strategi balas dendam yang telah mereka jalankan. Ini saatnya, kata Amarah, menatap Gavin dengan mata bersinar penuh tekad. Semua langkah kecil yang kita lakukan, sekarang harus digabungkan menjadi pukulan terakhir. Rafael dan Lara harus merasakan kehancuran yang total. Gavin mengangguk. Aku sudah menyiapkan semua bukti dan data. Publik, sosial, bisnis, semuanya akan terdampak. Mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Amarah mulai menata strategi langkah terakhir. 1. Eksposur publik maksimal. Amarah akan menampilkan bukti perselingkuhan dan penipuan Rafael, sekaligus kebohongan dan manipulasi Lara, di depan publik dan media yang tepat. 2. Tekanan sosial, teman, kolega, dan jaringan sosial mereka akan diatur untuk melihat kebenaran, membuat mereka kehilangan dukungan dan rasa hormat. 3. Keruntuhan bisnis. Setiap kontrak dan proyek yang pernah Rafael kendalikan akan dipertanyakan atau dibatalkan, menunjukkan ketidakmampuannya mengelola bisnis. 4. Psikologi terakhir. Amarah akan menjaga jarak dan ketenangan di depan Rafael dan Lara, membiarkan mereka merasa hilang kendali dan terpojok secara emosional. Amarah menatap Gavin, suaranya tenang namun tegas. Kita harus memastikan semuanya rapi. Tidak ada celah untuk kesalahan. Saat ini, mereka masih bisa meremehkan kita, tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa yang mengendalikan permainan ini. Gavin tersenyum tipis. Semua sudah siap. Tinggal eksekusi. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa semua yang terjadi sekarang adalah hasil rencana yang sudah bertahun-tahun dipersiapkan. Amarah menghela napas dalam-dalam, menatap catatan strategi yang menumpuk di meja. Malam itu, dalam keheningan kantor kecilnya, ia merasakan kepuasan yang dingin. Semua kerja keras, semua kesabaran, dan semua pengorbanan akhirnya akan membuahkan hasil. Ini bukan hanya balas dendam, bisik Amarah, matanya menyala. Ini adalah keadilan yang aku ciptakan sendiri. Dan mereka akan merasakannya, sampai titik terakhir. Pertemuan rahasia itu menandai awal dari babak akhir. Amarah dan Gavin siap mengeksekusi langkah terakhir, sebuah rencana yang akan menghancurkan Rafael dan Lara secara total, tanpa ampun, tanpa celah, dan tanpa bisa dihindari. Setelah pertemuan rahasia dengan Gavin, Amarah melangkah ke tahap eksekusi berikutnya. Menghancurkan posisi Lara di masyarakat, bisnis, dan lingkaran sosial. Amarah memulai dengan membuka semua rahasia gelap Lara ke publik secara strategis. Ia memastikan setiap orang yang pernah berhubungan dengan Lara, teman, kolega, dan klien, mengetahui fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Efeknya langsung terasa. Koneksi sosial Lara runtuh. Teman-teman yang dulu memuji kecantikan dan kecerdasannya kini menjauh. Beberapa bahkan menghindari pertemuan karena tidak ingin tercampur dengan reputasi buruknya. Kekayaan dan proyek bisnisnya terguncang. Klien dan investor mulai menarik dukungan, kontrak dibatalkan, dan proyek yang ia tangani kini dipertanyakan kredibilitasnya. Lara sendiri terpaku dalam panik dan kebingungan. Ia tidak tahu harus mengandalkan siapa. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia karena reputasinya sudah tercemar. Suatu sore, Amarah menyaksikan efek strateginya dari jauh. Lara, yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri, kini berjalan dengan kepala menunduk, wajahnya tegang dan penuh cemas.
Semua orang di sekitar menatapnya dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi rasa kagum atau hormat. Rafael, yang melihat keadaan ini, mulai merasa tertekan. Ia tahu bahwa kejatuhan Lara juga menghantam reputasinya sendiri. Namun ia terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Amara menatap dari kejauhan dengan senyum dingin. Matanya bersinar puas. Satu demi satu, semuanya jatuh persis seperti yang direncanakan. Lara, kau tidak pernah menyangka bahwa aku akan menyiapkan semua ini. Sekarang kau merasakan apa yang dulu kau lakukan padaku. Dengan langkah ini, Amara berhasil. Lara kehilangan koneksi, kekayaan, dan kekuasaannya, sementara Amara berdiri tegak, lebih kuat dan dihormati dari sebelumnya. Setiap gerakan, setiap senyuman, dan setiap keputusan strategisnya telah membalikkan dunia mereka menjadi medan permainan Amara. Amara menegaskan satu hal dalam hatinya. Balas dendamnya tidak hanya tentang Rafael dan Lara, tetapi tentang membuktikan bahwa wanita yang dulu diinjak-injak kini menjadi kekuatan yang tak bisa diganggu-gugat. Acara gala amal di hotel mewah itu menjadi panggung bagi Amara untuk menghadapi Rafael secara langsung. Lampu kristal berkilau, tamu-tamu bergengsi memenuhi ruang ballroom, dan kamera media berjejer di sudut ruangan. Semua orang tampak antusias, tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik bagi Rafael. Amara memasuki ruangan dengan anggun, mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan wibawa dan kepercayaan dirinya. Setiap mata tertuju padanya, bukan hanya karena penampilan, tetapi karena aura keberhasilan dan kendali yang terpancar. Di tengah tamu, Rafael melihat Amara dan langkahnya terpaku. Semua yang dulu ia kuasai, kontrol, citra, dan kekuasaan, sekarang tampak runtuh di hadapan wanita yang pernah ia hina dan pukul. Amara mendekati Rafael dengan senyum tipis, tenang, dan penuh wibawa. Rafael, ucapnya dengan suara lantang namun elegan, cukup terdengar oleh semua tamu. Kau selalu merasa aman, bahwa dunia ini milikmu. Tapi lihatlah sekarang, apa yang kau pegang, apa yang kau banggakan, semuanya bisa hilang begitu saja. Rafael menelan ludah, wajahnya memerah. Ia tahu Amara benar, semua reputasi dan kekayaannya mulai runtuh. Lara, yang berada di sisi Rafael, menatap Amara dengan tatapan campur antara takut dan cemburu. Amara melanjutkan, dulu kau meremehkanku, memukulku, dan menghina harga diriku di depan semua orang. Kau pikir aku lemah, tapi lihat sekarang. Semua yang kau hancurkan padaku, kembali padamu, dan aku berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kata Amara diucapkan dengan ketenangan yang menusuk. Suasana ballroom menjadi hening. Tamu-tamu menatap konfrontasi itu dengan kagum dan tegang. Rafael tidak bisa membalas. Kata-kata penyesalan dan alasan tidak akan menutupi kehancuran yang telah terjadi. Amara menatap Rafael lama, matanya dingin tapi tegas. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan hidupnya sendiri. Kau pikir kau yang menguasai segalanya, tapi sekarang kau melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Rafael hanya bisa menunduk. Rasa frustrasi dan penyesalan bercampur menjadi satu. Semua orang di sekitarnya melihat perubahan dramatis. Rafael, yang dulu arogan, kini terpojok, dan Amara, yang dulu diperlakukan lemah, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Amara meninggalkan ballroom dengan anggun setelah pesan itu disampaikan. Setiap langkahnya menegaskan satu hal. Tidak ada yang bisa meremehkannya lagi. Semua yang ia rencanakan sejak awal, strategi, pengumpulan bukti, manipulasi, dan kekuatan sosial, telah mencapai puncaknya. Di balik senyum tipis itu, Amara tahu, malam ini bukan akhir, tapi babak klimaks dari balas dendamnya. Rafael telah melihatnya, dan tidak ada yang bisa mengembalikan kekuasaan yang hilang itu. Beberapa minggu setelah konfrontasi besar di gala amal, Rafael mulai merasakan kehancuran yang nyata. Bisnisnya yang dulu kokoh kini goyah, klien dan investor mulai menarik diri, dan semua orang di lingkaran sosialnya mulai mempertanyakan kemampuan serta integritasnya. Setiap keputusan yang ia ambil terasa salah. Proposal yang biasanya diterima dengan mudah kini ditolak, kontrak penting dibatalkan, dan rekan-rekan bisnis mulai menghindarinya. Rafael merasa terperangkap dalam kekacauan yang ia sendiri tidak bisa kendalikan. Di rumah, Amara tetap tenang. Ia tidak perlu menekan Rafael secara langsung. Cukup dengan keberadaannya yang sukses,
publik dan media yang menyorotnya, dan tekanan sosial yang perlahan menimbulkan rasa malu, Rafael semakin kehilangan kendali. Suatu sore, Rafael duduk di kantornya yang dulu ramai dengan staf dan klien. Kini, ruangan itu sepi. Telepon jarang berdering, email balasan dari klien penuh keraguan. Rafael menatap dokumen-dokumen bisnisnya dengan mata kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Rafael, kepalanya tertunduk. Semua yang pernah kubanggakan, semuanya runtuh begitu saja. Amara, dia, terlalu kuat. Setiap langkah Amara telah menghancurkan fondasi Rafael. Reputasi profesionalnya telah tercemar, membuat klien ragu dan investor menjauh. Bisnisnya terguncang, proyek penting batal, dan kontrak utama hilang. Hak kontrol sosialnya hilang. Teman-teman dan kolega mulai memandangnya dengan rasa simpati bercampur cemoohan. Rafael merasa frustrasi dan tak berdaya. Semua rasa bangga dan kesombongannya kini berubah menjadi penyesalan yang pahit. Ia menyadari bahwa setiap hinaan, setiap tindakan egois, dan setiap perlakuan buruk yang ia lakukan terhadap Amara kini kembali menghantuinya, lebih kuat dan lebih mematikan. Di luar, Amara menatap berita tentang kehancuran Rafael dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa balas dendamnya tidak lagi sebatas rencana. Ini adalah kenyataan yang dirasakan Rafael setiap hari. Ini baru awal dari keadilan yang aku ciptakan sendiri. Bisik Amara dalam hati. Kau meremehkanku, memukulku, dan menghina harga diriku. Sekarang kau merasakan kehancuran yang sama, tapi aku tetap berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Rafael kehilangan kendali atas hidupnya, bisnisnya, dan citranya. Semua yang dulu ia anggap aman kini berada di tangan Amara, dan ia tak punya kekuatan untuk mengubahnya. Setelah semua langkah psikologis, sosial, dan finansial dijalankan, Amara kini siap mengeksekusi balas dendam sempurna terhadap Rafael. Ia tidak hanya ingin membuatnya menyesal, ia ingin Rafael jatuh miskin, kehilangan reputasi, dan dihina di depan semua orang. Amara memulai eksekusi di hadapan jaringan bisnis dan sosial yang paling penting bagi Rafael. Publikasi kekacauan bisnis. Amara memastikan media melaporkan kegagalan Rafael, kontrak dibatalkan, dan proyek besar gagal total. Semua orang yang mengenalnya kini meragukan kemampuan Rafael. Eksposur pribadi. Amara secara halus mengungkap sisi egois dan hina Rafael, termasuk perlakuannya terhadap Amara sendiri, sehingga teman, kolega, dan bahkan klien melihat sisi gelapnya. Kehilangan kekayaan. Dengan bantuan Gavin, Amara memanfaatkan kelemahan finansial Rafael, utang yang tersembunyi, kontrak yang merugikan, dan investasi yang gagal, menjadikannya jatuh miskin secara nyata. Suatu malam, Rafael duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap tumpukan dokumen dan laporan kerugian. Ia merasa hancur, bukan hanya secara materi, tapi juga psikologis. Semua orang yang dulu memandangnya dengan hormat kini menatapnya dengan jijik dan simpati bercampur cemoohan. Amara, dari kejauhan, menonton hasil balas dendamnya dengan senyum tipis. Ia tahu Rafael merasakan setiap konsekuensi dari tindakan egois dan hinaannya di masa lalu. Ini baru balas dendam sempurna, bisik Amara dalam hati. Kau merendahkan dan memukulku, tapi aku telah berdiri tegak, lebih kaya, lebih dihormati, dan lebih kuat. Dan kini kau jatuh, persis seperti yang seharusnya kau rasakan. Rafael mencoba mencari jalan keluar, tapi terlambat. Segala usaha untuk memperbaiki reputasi dan kekayaan sudah tertutup oleh jaringan sosial dan bisnis yang kini berpihak pada Amara. Setiap langkah yang ia ambil selalu kalah oleh strategi yang matang. Malam itu, Amara menatap kota dari balkon tokonya, angin malam menyapu rambutnya. Ia tersenyum puas. Semua rencana yang ia persiapkan selama berbulan-bulan, setiap langkah sabar, manipulasi psikologis, dan penguatan citra diri, telah mencapai puncaknya. Rafael kini jatuh miskin, dihina, dan kehilangan kendali atas hidupnya. Balas dendam Amara sempurna, tanpa ada noda kekerasan fisik, hanya melalui kecerdikan, kesabaran, dan strategi yang tak tertandingi. Setelah semua rencana balas dendam berhasil dieksekusi, Amara kini merasakan kepuasan yang mendalam. Ia tidak hanya menang atas Rafael, tetapi juga telah membuktikan bahwa kekuatan, kecerdikan, dan ketekunan seorang wanita bisa melampaui keegoisan pria yang meremehkannya. Di sebuah pesta pribadi di rumah barunya, Amara berdiri dengan kepala tegak,
Gaun mewah namun sederhana menonjolkan wibawa dan kepercayaan dirinya. Di sekelilingnya berkumpul teman-teman dan sahabat yang mendukungnya sejak awal. Mereka menyaksikan transformasi Amara dari wanita yang dulu direndahkan menjadi wanita yang mandiri, kaya, dan dihormati. Amara, aku selalu kagum padamu, kata Gavin sambil tersenyum hangat. Kau benar-benar membuktikan bahwa kesabaran dan strategi bisa mengalahkan kesombongan dan kekerasan. Amara tersenyum tipis, matanya bersinar. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, jawabnya. Ini tentang membuktikan siapa aku sebenarnya, tidak lemah, tidak takut, dan pantas dihormati. Suasana hangat dan penuh kekaguman itu membuat Amara semakin yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap strategi yang ia rancang, telah membuahkan hasil sempurna. Rafael telah jatuh, Lara tercerai-berai, dan Amara kini berdiri sebagai wanita yang mengendalikan hidupnya sendiri dan dihormati oleh semua yang penting baginya. Ia mengangkat gelas, diiringi sorakan teman-teman yang setia. Untuk kebebasan, kekuatan, dan masa depan yang kita ciptakan sendiri, ucap Amara dengan tegas. Di dalam hatinya, Amara tahu satu hal. Kebanggaan sejati bukan berasal dari menghancurkan orang lain, tapi dari keberhasilan dan wibawa yang dibangun sendiri. Semua rencana balas dendam hanyalah bukti bahwa ia mampu menegakkan harga diri dan kekuatannya dengan cerdas, elegan, dan tanpa noda. Malam itu, Amara berdiri di tengah keramaian, dikelilingi teman dan sahabatnya, merasakan kepuasan yang utuh. Kepala tegak, senyum penuh percaya diri, dan mata yang bersinar. Amara kini benar-benar menjadi versi dirinya yang paling kuat dan bebas. Setelah semua kehancuran yang mereka alami, Rafael dan Lara akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka duduk berdua di rumah lama Rafael, ruangan yang dulu penuh kemewahan kini terasa hampa. Kekayaan, reputasi, dan pengaruh sosial mereka hilang, meninggalkan rasa penyesalan yang mendalam. Rafael menatap Lara, wajahnya penuh frustrasi dan penyesalan. Aku tidak menyadari seberapa besar kesalahan yang kulakukan pada Amara, gumamnya. Segala kesombongan dan keegoisan yang kulakukan telah menghancurkan hidupku sendiri. Lara menunduk, air mata mulai menetes. Dan aku terlalu terlena dengan keserakahan dan ambisi pribadi. Aku tidak pernah menghargai orang lain, terutama Amara. Sekarang, aku tahu semua itu membawa kehancuran pada diri kita sendiri. Mereka menyadari satu hal penting. Tidak ada kekayaan, status, atau kekuasaan yang bisa menutupi rasa hina dan perlakuan salah yang mereka lakukan pada orang lain. Setiap keputusan egois dan setiap perilaku manipulatif yang mereka lakukan kini kembali menghantui mereka. Di sisi lain, Amara menjalani hidup barunya dengan kepala tegak dan hati tenang. Ia tidak pernah merasa puas dengan kesalahan orang lain semata, tapi ia membuktikan bahwa harga diri, kekuatan, dan kecerdasan bisa mengalahkan kesombongan dan tipu daya. Rafael dan Lara kini belajar dari pengalaman pahit itu. Keegoisan, kekerasan, dan keserakahan akan selalu memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang bisa lepas dari akibatnya. Mereka mulai memahami bahwa orang yang dulu mereka remehkan, Amara, adalah simbol kekuatan, integritas, dan keberanian yang nyata. Di luar, Amara menikmati kehidupannya yang baru. Bisnisnya berkembang, teman-teman dan sahabatnya setia, dan ia berdiri sebagai wanita yang bebas dari bayang-bayang masa lalu, penuh kebanggaan dan wibawa. Pelajaran yang diterima Rafael dan Lara menjadi pengingat. Jangan pernah meremehkan seseorang, dan jangan pernah mengabaikan harga diri orang lain. Karena suatu saat, tindakan yang tampak sepele bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Amara tersenyum tipis, menyadari bahwa balas dendamnya bukan hanya soal menghancurkan mereka, tapi juga tentang menegakkan keadilan dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Setelah semua balas dendam dan pengakuan kesalahan Rafael dan Lara, Amara akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Kebebasan sejati. Ia tidak lagi terikat pada rumah tangga yang penuh kekerasan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Pagi itu, Amara duduk di teras rumah barunya, menyaksikan matahari terbit di ufuk timur. Angin sepo-sepo membawa aroma laut dan bunga dari taman yang sengaja ia tata dengan indah. Setiap helaan napas terasa ringan,
jauh dari tekanan dan rasa takut yang dulu menghantuinya. Kini, Amara bebas menentukan hidupnya sendiri. Bisnis berkembang pesat, hasil dari kerja keras dan strategi yang ia jalankan dengan cerdas. Hubungan sosial sehat, dikelilingi teman-teman dan sahabat yang tulus mendukungnya. Ketenangan emosional, jauh dari pria yang pernah memukul dan merendahkannya, jauh dari wanita yang mencoba merebutnya. Ia tersenyum sendiri, memikirkan Rafael dan Lara. Mereka telah belajar pelajaran hidup yang pahit, sementara Amara berhasil mengubah penderitaan menjadi kekuatan dan kebebasan. Ini adalah hidup yang selalu kuinginkan, bisiknya. Tanpa takut, tanpa hina, tanpa penyesalan. Aku berdiri sendiri, kuat, dan bebas. Amara tahu bahwa kebebasan ini bukan hadiah, tetapi hasil dari kesabaran, kecerdikan, dan keberanian yang ia bangun sendiri. Tidak ada lagi rasa tergantung, tidak ada lagi ketakutan. Hanya rasa damai dan kepuasan atas hidup yang kini sepenuhnya ia kendalikan. Hari itu, Amara menutup mata sejenak, merasakan angin yang menyejukkan, dan tersenyum lebar. Kebebasan sejati adalah miliknya, dan ia tahu tidak ada yang bisa mengambilnya lagi. Setelah kebebasannya diraih, Amara menyalurkan seluruh energi, kecerdikan, dan ambisinya untuk mengembangkan bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bisnis yang dulu hanya sebagai batu loncatan kini berubah menjadi perusahaan besar yang dikenal luas dan sukses. Amara mulai membuka cabang baru, menjalin kerjasama dengan pengusaha ternama, dan memperluas jaringan ke berbagai kota. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, perencanaan matang, dan strategi yang telah ia pelajari dari pengalaman pahitnya. Media pun mulai menyorotnya. Berita tentang Amara yang sukses dan mandiri tersebar di surat kabar dan platform online. Wawancara dengan Amara menekankan kepiawaiannya dalam mengelola bisnis, integritas, dan visi masa depan. Prestasi bisnisnya membuat banyak orang kagum, termasuk mereka yang dulu meremehkannya. Di tengah kesibukan itu, Amara tetap menjaga hubungan dengan teman-teman dan sahabat yang tulus. Ia sadar bahwa kesuksesan tidak hanya tentang uang, tapi juga kepercayaan dan dukungan orang-orang yang benar-benar peduli. Pada sebuah pertemuan bisnis besar, Amara berdiri di depan para investor dan mitra strategis. Dengan percaya diri, ia mempresentasikan rencana ekspansi yang ambisius namun realistis. Setiap mata menatapnya dengan kagum. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar meyakinkan. Di malam hari, saat menatap kota dari ruang kantornya yang kini elegan dan modern, Amara tersenyum puas. Semua kerja keras, strategi, dan kesabaran selama ini telah membuahkan hasil. Bisnisnya bukan hanya menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga membawa nama Amara sebagai simbol keberanian, kecerdikan, dan kesuksesan sejati. Ini baru permulaan, bisik Amara dalam hati. Aku sudah membuktikan siapa diriku, dan dunia kini melihatku sebagai wanita yang kuat, sukses, dan tidak bisa diremehkan. Amara kini menikmati setiap pencapaian, bisnis besar, reputasi bersih, dan kekuatan yang sepenuhnya berada di tangannya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Setelah semua konflik, balas dendam, dan perjuangan bisnis, Amara akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau kekuasaan. Kedamaian hati. Ia duduk di teras rumah barunya, ditemani secangkir teh hangat, menyaksikan senja yang menembus cakrawala. Rasa lega menyelimuti dirinya. Semua orang yang dulu meremehkan dan menyakitinya, Rafael maupun Lara, telah merasakan akibat dari kesalahan mereka, dan kini Amara bebas dari bayang-bayang mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada cemas, hanya ketenangan yang tulus. Amara menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah balas dendam semata, tapi kemampuan untuk hidup dengan damai setelah menghadapi kesulitan. Ia tersenyum, mengingat setiap langkah strategis dan perjuangan yang dilaluinya. Dari pernikahan yang penuh kepahitan, hingga kehancuran Rafael dan Lara. Dari bisnis kecil yang dirintisnya, hingga perusahaan besar yang kini menjadi simbol kesuksesan dan keberanian.
Dari penghinaan dan rasa malu, hingga penghormatan dan kekaguman dari teman, sahabat, dan masyarakat. Di tengah malam yang hening, Amara merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada yang mengendalikan hidupnya selain dirinya sendiri. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dan kedamaian hatinya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Dalam hati, ia berbisik, "Ini adalah hidup yang aku pilih sendiri, damai, penuh cinta, dan bebas. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku lagi." Hati Amara tenang, senyum di wajahnya tulus. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari keteguhan hati, keberanian menghadapi kesulitan, dan kekuatan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Amara kini berdiri sebagai wanita yang mandiri, kuat, sukses, dan damai. Hidupnya sepenuhnya miliknya, bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan penuh dengan kebahagiaan sejati. Setelah semua perjuangan, balas dendam, dan pencapaian bisnis, Amara mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya soal kekuatan, kesuksesan, atau balas dendam, tetapi juga tentang cinta yang tulus. Gavin, sahabat sekaligus rekan strategisnya selama membangun balas dendam dan bisnis, telah selalu ada di sampingnya. Dari awal, ia bukan hanya pendukungnya dalam strategi dan perencanaan, tapi juga teman yang memahami rasa sakit dan tekad Amara. Suatu sore, di kafe kecil yang tenang, Amara dan Gavin duduk berdampingan. Mereka tertawa ringan, membicarakan rencana bisnis, tetapi ada kehangatan berbeda di antara mereka. Amara menyadari bahwa selama ini, kepercayaan dan perhatian Gavin adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari orang lain, murni, tulus, dan tanpa pamrih. Gavin menatap Amara dengan lembut. "Kau sudah melalui begitu banyak hal, Amara. Aku selalu percaya pada kekuatanmu. Tapi aku juga ingin kau tahu, aku ada bukan hanya untuk strategi dan balas dendammu. Aku ada untukmu, tulus." Amara tersenyum, merasakan kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Semua sakit hati, pengkhianatan, dan perjuangan telah membawanya pada momen ini. Momen di mana ia bisa membuka hatinya untuk cinta yang nyata. "Gavin, aku percaya padamu," jawab Amara dengan lembut. "Aku siap memulai hidup baru, bukan hanya sebagai wanita yang kuat dan sukses, tapi juga sebagai wanita yang bisa mencintai dan dicintai dengan tulus." Sejak hari itu, Amara dan Gavin mulai membangun hubungan yang nyata. Saling percaya dan menghargai, tanpa manipulasi atau kepura-puraan. Saling mendukung dalam bisnis dan kehidupan pribadi, berbagi tawa dan tanggung jawab. Cinta yang tulus, lahir dari pengalaman, rasa hormat, dan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan kesetiaan. Amara menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang drama atau pengorbanan yang menyakitkan, tetapi tentang kepercayaan, ketulusan, dan kebersamaan. Dengan Gavin di sisinya, ia merasa lengkap. Tidak hanya berhasil membangun hidup yang mandiri dan sukses, tetapi juga menemukan teman hidup yang tulus dan sejati. Di tengah malam yang tenang, Amara menatap bintang di langit, tangan menggenggam tangan Gavin. Hatinya damai, senyum tulus menghiasi wajahnya. Ini adalah hidup baru yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang nyata. Akhir dari perjalanan panjangnya dan awal dari kisah baru yang indah. Setelah semua konflik, balas dendam, dan perjuangan panjang, Amara akhirnya berdiri di ambang kehidupan baru. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, dari Rafael yang kejam dan Lara yang licik. Semua yang dulu menyakitinya kini hanyalah kenangan yang mengajarkannya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Di teras rumah barunya, Amara menatap matahari terbit yang menembus cakrawala. Angin pagi membawa aroma segar dari taman yang ia rawat sendiri.
simbol kehidupan baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Amara tersenyum, merasakan kebebasan dan ketenangan yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa segala luka dan perjuangan yang ia lewati telah membawanya ke titik ini. Hidup yang sepenuhnya miliknya, tanpa rasa takut, hinaan, atau ketergantungan. Bersama Gavin, ia membangun kehidupan yang seimbang. Bisnis berkembang, persahabatan tulus terjaga, dan hati mereka saling mendukung. Setiap langkahnya kini diwarnai kebahagiaan dan cinta, bukan ketakutan atau rasa sakit. Amara menatap langit, berbisik dalam hati. Ini adalah awal baru. Semua yang dulu menyakitiku telah menjadi pelajaran. Aku bebas, kuat, dan siap menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang balas dendam atau kesuksesan materi, tapi tentang kedamaian hati, cinta yang tulus, dan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang adalah miliknya, tanpa bayang-bayang Rafael, Lara, atau siapapun yang pernah menyakitinya. Dengan kepala tegak dan hati ringan, Amara melangkah ke dunia baru, penuh peluang, cinta, dan kebahagiaan. Ini bukan akhir dari kisahnya. Ini awal dari kehidupan yang ia pilih sendiri, kehidupan yang bebas, indah, dan penuh harapan. Tamat.